Di bawah langit yang gemerlap, saat bintang-bintang menyala terang bak kristal yang berkilauan, kita dibawa kembali ke 2000 tahun yang lalu, sebuah masa yang menjadi tonggak sejarah bagi seluruh umat manusia ketika terjadi peristiwa ajaib yang melampaui segala pemahaman logika. Allah, Sang Pencipta alam semesta, dalam kasih-Nya yang tak terhingga, memilih untuk turun dari tahtanya dan menjelma menjadi manusia sederhana dalam diri seorang bayi, Yesus Kristus. Dengan penuh kekaguman, mari kita bersama-sama menyaksikan kedalaman kisah ini melalui drama Natal, persembahan Mistinar Sama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria kemudian berangkat untuk menemui Elizabeth saudarinya itu. Ia berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Elizabeth, Maria, kaukah itu? Oh Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salam Musa
Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Sepulangnya dari rumah Elizabeth, Maria kemudian pergi menemui tunangannya Yusuf yang merupakan keturunan Daud dan seorang tukang kayu. Yusuf, Maria, sangat senang aku bertemu denganmu. Yusuf bisa berbicara. Tentu saja, Maria. Apa yang ingin kamu bicarakan? Yusuf, aku ingin Mengandung? Maria, kita kan laki-laki mana yang mengambilmu, Maria? tidak ada satu orang laki-laki pun yang Tidak ada. Tidak ada. Maria, bagaimana itu mungkin terjadi? Malaikat Tuhan datang kepadaku dan berkata bahwa aku akan menjadi dari Roh Kudus seorang anak laki-laki yang harus bernama Yesus. Yesus, Roh Kudus. Maria, aku seorang yang taat pada Tuhan. Namun semua ini aku sama sekali tidak mengerti. Berikanlah aku waktu berpikir. Ya sudah, hari juga sudah malam. Sebaiknya aku pulang saja. Maria, hari sudah gelap. Sebaiknya aku mau beristirahat di sini. Baik. Yusuf pun mencoba tidur. Ia masih tidak percaya kalau tunangan yang sangat dikasihinya itu sedang mengandung. Karena Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencembarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi. Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Yusuf dan Maria. Selamat datang di kota Bethlehem. Terima kasih. Di daerah sekitar situ, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Hei, bagaimana keadaan Abah? Aman. Berdoa suruh yang dalam. Malam ini terlihat dan ya. Ya, rasa sedikit berbeda. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti apa yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Sampai di kota Bethlehem, kisah perjalanan Yusuf dan Maria hampir mencapai puncaknya. Maria yang hamil besar mulai merasa sakit dalam tubuhnya. Yusuf, suami yang setia, merasakan kecemasan yang mendalam melihat keadaan istrinya. Ia pun pergi ke pintu pertama dengan penuh harapan. Siapakah? Mau apakah? Tidak boleh. Biar satu malam kami tidak luluskan. Pergilah, kami sudah penuh. Ternyata kedatangan Sang Mesias tidak diterima dengan sorak-sorai dan sukacita, melainkan dengan pintu-pintu yang terhenti dan hati yang terkunci. Meskipun demikian, Yusuf dan Maria, pasangan yang dipadu oleh keyakinan dan cinta, melanjutkan perjalanan mereka ke penginapan kedua. Permisi, bolehkah kami menumpang satu malam saja? Tolonglah. Apa? Menumpang? Hei, ini penginapan. Kalau mau tinggal, kalian harus bayar. Orang miskin dan lusuh seperti kalian ini pasti tidak punya uang. Pindalah, mengganggu pemandangan saja. Dengan setiap penolakan, langit malam semakin gelap, tetapi ketabahan Yusuf dan Maria semakin bersinar. Setiap ketukan pintu adalah doa yang tak terucap, dan setiap penolakan adalah dentingan kesedihan di dalam keheningan malam. Mereka mencari tempat yang hangat dan aman untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Namun, pintu-pintu kaku itu hanya membeku, seolah-olah menantang keyakinan dan ketabahan mereka. Siapakah kami berdoa? Mau apakah kami usung Maria? Mau berdoa satu malam.
janganlah kawin. Istri saya sudah melahirkan. Ada, tapi bukan di dalam. Di belakang ada kandang domba. Kalau mau, pakai saja. Ya itu saja. Itu saja sudah cukup. Terima kasih. Karena tidak memiliki tempat di rumah penginapan, Yusuf dan Maria akhirnya sampai di sebuah kandang domba yang sangat kecil. Dan di sanalah Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lamin dan dibaringkan di dalam palung. Para gembala kemudian menceritakan apa yang telah mereka lihat. Semua yang mendengarnya merasa keheranan, tetapi Maria menyimpan segala berkatan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Di atas panggung kehidupan ini, kita telah menyaksikan kelahiran Sang Penyelamat Yesus Kristus yang membawa cahaya kemuliaan Tuhan ke dunia yang gelap dan penuh dosa. Melalui kisah suci ini, kita diingatkan kembali akan janji-janji ilahi yang telah digenapi dan harapan baru yang telah diberikan kepada kita. Ini adalah panggilan suci untuk menyebarkan cinta dan harapan kepada sesama sebagai tanda syukur atas hadirnya Sang Penyelamat. Mari kita bersatu dalam sukacita Natal menunjukkan kebaikan dan kasih sayang kepada sesama seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita.